أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita semua rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa juga ribuan salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat thayyibah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu Majelis Taklim, komunitas kakak-kakak muslimah, ustadz muslimah sadar akhir zaman, terutama ibu ketua kakak Renti Kumalasari. Mana orangnya? Ada. Salam kenal dari saya. Saya perdana ke sini. Wasilah kita bertemu di sini di tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan usaha kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu, kakak-kakak, dan nenek semuanya yang berkenan hadir pada acara hari ini dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu. Apa kata Rasulullah menyampaikan? Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman. Barang siapa yang meniti sebuah jalan yang mana jalan itu ada sebuah ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Maka nanti ada pembahasan syahid. Syahid itu ada 3, syahid dunia akhirat, atau akhirat saja. Mudah-mudahan kita termasuk syahid akhirat. Kenapa? Karena kita sedang dalam perjalanan mencari sebuah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar kakak semuanya, bunda-bunda salehah semuanya, sehat walafiat? Ini pembahasan kita ini agak sedikit agak seram sedikit sebenarnya. Kenapa? Janais. Maka saya sedang mencari calon-calon yang akan menjadikan korban depan saya. Maka kalau jawabannya sehat, itu contoh itu. Contoh-contoh menjelang kematian. Contoh-contoh wajah-wajah yang akan kita jadikan sebagai korban untuk pakai kain kafan. Alhamdulillah, untuk tema ini Masya Allah tidak semua yang sanggup menjalaninya, sebab inilah tema kematian. Ya, daurah janais sebenarnya gampang. Selama dia tidak bergerak mayatnya, gampang kita urusnya. Cuma pertanyaannya, tak berani ustazah. Setiap kali saya buat kajian gini, udah pernah pegang kain kapan Bu? Belum pernah. Mendengar suara koyak kain kapan aja rasanya jantungan. Kenapa? Karena dari kecil kita terbiasa. Kalau kita buat nakal, tuh diantar ke kuburan. Kalau takut, apakah kalau kita berkesalahan, tuh ada kuburan tuh. Mau ke sana. Dari kecil kita ditakut-takutkan sehingga ketika ada orang meninggal, kita menjauh. Padahal kematian itu adalah satu-satunya nasihat yang bisa menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Ibu punya masalah, sama. Ibu punya kendala, sama. Sampai kita hidup pun pengen mati, padahal mati pengen hidup. Maka ketika kita punya masalah, lihat orang mati. Begitu banyak hal-hal yang dilakukan, tak sanggup dilakukan. Kenapa? Udah meninggal duluan. Untuk tema ini memang kita buat beberapa bab, beberapa pertemuan. Hari ini kita nggak langsung, karena memang ada beberapa pertemuan yang kita bahas. Satu, sebelum kita menjelang kematian, ada namanya bab sakit. Kadang saat sakit seperti ini kita kadang sepele. Kenapa? Sakit itulah memudahkan kita sakaratul maut.
Tapi kalau sakit ini kita cuek aja, bisa jadi tanda-tanda kematian yang ada pada diri kita. Mungkin 100 hari sebelumnya, sekitar 3 bulan sebelumnya, atau sekitar 40 hari sebelumnya, atau udah menjelang tanda-tanda seminggu kematian. Tapi kita sibuk dengan dunia kita sehingga tak dapat menikmati hari-hari menjelang kematian. Nah, maka hari ini yang kita bahas adalah bab sakit. Bagaimana kita yang sakit, bagaimana orang yang menjenguknya, bagaimana pahala-pahala sedang sakit. Ini kadang-kadang maaf kata apa kakak semua, soleh ibu semuanya, ketika ada orang kita sakit merasa terbebankan, padahal itulah pahala mengalir untuk kita semuanya. Yang anehnya orang tua sakit malas ngurusnya. Dulu kita sakit waktu kecil, tahan orang tua begadang siang malam, tak tidur selama seminggu. Kita sibuk dunia kita, orang tua sakit, malam kita tidak membalas dengan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian nanti kita tutup dengan bahasan bagaimana proses sakaratul maut. Tapi saya sakit gampang banget, gampang bagaimana? Tergantung amalan kita. Kalau kita terbiasa kalimat la ilaha illallah mudah. Tapi kalau kita nggak pernah melibatkan kalimat itu, mungkinkah lisan kita akan terbiasa mengucapkan kalimat itu? Maka atau banyaknya di YouTube, di IG segala macam, kematian cara apa? Tergantung kebiasaannya. Suka nari, ya mati dan kena nari. Kejadian ketika dia main sama ular sedang menari, meninggal saat itu juga. Kenapa? Kebiasaannya. Kita menikmati dan kalimat la ilaha illallah bisa kalau kita terbiasa. Pertanyaannya, kita saja mau pilih yang mana? Mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Baik, tentu ibu-ibu juga penasaran siapa sih ustazah depan ini? Kok tiba-tiba ngobrol aja gitu? Perkenalkan, nama saya Dian Septiani. Mungkin saya yang paling jauh tinggal dari sini. Di Jalan UK, kilometer 3, Kedua Sakti. Ada yang lebih jauh lagi? Tentu saya paling jauh kan, maka pahala saya paling banyak gitu kan. Maka saya senang ketika diminta kajian sampai ke Sudirman sana, sampai ke Limbungan, sampai ke kilometer 40, nggak apa-apa, kenapa? Semakin jauh perjalanan saya, insya Allah inilah bekal amalan saya. Mana amalan kita ibu kita nggak tahu mana satu yang akan buat kita masuk ke alam surga, nggak tahu. Sejadi mudah-mudahan inilah salah satunya. Maka yang menuntut ilmu, yang belajar, Masya Allah, pahalanya besar sekali. Apa kata Allah? Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang ingin dunia harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Yang ingin juga akhirat juga harus ada ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Yang ingin keduanya, dunia dan akhirat, harus ada ilmunya. Mudah-mudahan salah satu kajian kita membahas tentang kematian dan ini pasti kita alami. Kenapa? Karena kita adalah camat. Betul, bukan Pak Camat itu. Kita pasti camat, calon-calon mati. Apapun titelnya, apapun gelarnya, apapun kekayaan kita, tetap ujungnya kita masuk kubur juga. Pertanyaannya, bekal apa kita bawa pulang? Kalimat meninggal dunia, semua isi kita tinggalkan, kecuali apa? Kalau kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Selain amal ada lagi kain kapan. Tak mungkin kita nggak pakai kain kapan ibu. Maka nanti insya Allah minggu kedua kita bahas kain kapan itu harus kalau bisa kita yang beli. Ini enggak tunggu patungan dari BSKM. Seandainya saya adalah anggota baru di sini, meninggal sebulan kemudian, wajib saya dapat BSKM? Enggak boleh, itu bukan hak saya. Maka pesan dari Buya Yahya, kenal banget. Apa kata beliau? Pakai uang sendiri untuk beli kain kafan. Sebab kain kafan inilah kita pakai, nanti akan dibangkitkan di alam kubur, bahkan di hari kiamat dengan kain kafan yang kita pakai tadi. Dan kain kafan pun jenisnya beda-beda. Tuh, Kak Pipi udah dibeliin kakak belum? Belum. Ada yang harganya biasa, namanya juga bahan kan, ada yang murah, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang cuma setengah meter segini. Lah kalau kayak saya yang meninggal dunia, cukup kamu cuma 5 lembar, ya nggak cukup. Terus kan cuma selapis, ya nggak cukup. Cari yang tebal, yang agak lebar juga bahan aja. Maka
Kita sanggup beli HP mahal, kita sanggup beli mobil mahal, kita sanggup beli rumah segala macam. Tapi tolong siapkan kain kapan di rumah juga. Takut ustazah. Udah ada yang siapkan kapan di rumah? Lah, emang ada yang tahu kapan kita meninggal? Berarti harus siap-siap. Mana tahu ada wabah kayak kemarin, corona. Yang satu hari meninggal berapa orang? Ratusan. Kan iklannya kasih betul. Ratusan. Sehingga kain kapan menunggu dibangkai. Maka persiapkanlah kain kapan di rumah. Tapi ada hantu saja. Itu hanya pikiran kita. Nampak kain kapan? Bayangan hantu. Kenapa? Otak kita dari kecil sudah terbiasa hal-hal mistis. Kita ubah, padahal kain kapan itu adalah pengingat. Letakkanlah di antara baju-baju kita, letakkanlah di antara jilbab kita. Kenapa? Ini kain yang akan saya pakai selama-lamanya. Maka tadi ibu agak serius saja pesan ya, bikin kapan. Jadi kita belum mati, bahasanya udah mati aja gitu. Insya Allah sebagai apa? Sebagai gambaran sekilas. Baik. Pertama yang kita urus adalah bab sakit dan menjenguk orang sakit. Dalam kitab Al-Adab Fiddin oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan, satu, ketika kita sedang sakit, saya sedang sakit, apa yang harus kita lakukan? Satu adalah banyak mengingat mati. Tolong ibu-ibu, kalau saya sakit atau ibu yang sakit, jangan buat status. Enggak buat status di IG atau Facebook. Kehilangan nikmat, gak usah banyak zikir. Bisa jadi inilah sakit terakhir. Banyak, maka apa? Banyak mengingat mati. Artinya apa coba? Bekal apa yang saya bawa pulang? Maka saya akan mencari, kalau saya akan mati besok, apa saja amal yang bisa saya bawa pulang? Terutama sedekah. Sedekah di sekolah-sekolah pesantren, rumah tahfiz, sedekah-sedekah di orang-orang yang membutuhkan. Kenapa coba? Selama dipakai, selama dimanfaatkan, mengalir untuk kita. Ingat. Yang kedua, memantapkan diri untuk banyak bertaubat. Yang kedua, memantapkan diri untuk banyak bertaubat dari kesalahan yang kita lakukan selama ini. Ya Allah, sakit ini teguran untuk saya. Kaki yang Allah kasih sempurna, gak saya buatkan untuk kebaikan. Saya pergi kepada kemaksiatan. Mata yang sempurna, saya buat untuk apa coba? Nonton hal-hal yang gak baik. Sehingga engkau ambil mata ini ya Allah dengan cara sakit. Banyak bertaubat. Maka ibu, saya punya kawan. Sebelumnya saya kenalkan, saya buka rumah tahfiz Al-Quran dari usia 3 tahun sampai usia 80 tahun. Setiap Senin sampai ke Jumat itu anak-anak mengaji sampai remaja. Setiap Sabtu, ibu-ibu dari pagi sampai sore. Jam 8 sampai jam 4. Adalah salah satu menurut saya, qadarullah. Apa yang terjadi? Tumor tulang belakang. Ketika dia sakit, selama 1 tahun nggak ngaji sama saya. Apa kata dia? Nikmat sekali ustazah. Ketika saya berjalan bisa mengerjakan hal-hal yang bisa saya kerjakan, sholat, semacam. Tapi ketika sakit, runtuh semuanya. Maka tadi, gunakanlah kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Maka tadi ibu dikasih Allah mata yang sempurna bisa melihat, gunakan hal yang baik-baik, banyak mengaji. Kaki yang sempurna, pergilah tempat pengajian, lakilah. Mulut yang sempurna, buatkan hadiah untuk banyak membaca Al-Quran dan banyak belajar segala macam. Sebab udah datang waktunya sakit, semua udah hanya kenangan, seandainya. Maka tadi kata kawan saya ini, bayangkan ibu-ibu semuanya, ketika udah masuk ke ruang operasi, 2 pilihannya. Kalau nggak ada operasi, akan sakit seumur hidup. Kalau operasi, dia akan mati sekitar 80%. Alhamdulillah, ketika sudah selesai, belum selesai waktu itu saya salaman, apa pesan beliau? Kemudian, kalau saya ada sesuatu terjadi, tolong. Maksudnya apa? Mandikan, kafankan. Saya bilang gampang. Saat ini, kita hanya sekilas melihat orang sakit, padahal kita nggak sakit pun bisa mati juga. Alhamdulillah. Ada Allah sampai saat ini sudah sehat, alhamdulillah. Tapi apa kata beliau? Nikmat sehat itu, masya Allah. Gunakan selagi sehat mata kita, tangan kita semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau dah sakit salah satu anggota tubuh bu, semua rasa kesakitan. Mata tak bisa lagi melihat, kuping udah turun pendengarannya.
Maka tadi yang kedua, memantapkan diri untuk banyak bertaubat dari kesalahan. Ampuni hamba ya Allah, mungkin kesalahan hamba selama ini tak amanah. Tak amanah dengan tubuh yang kau titipkan kepada hamba. Yang ketiga, tidak berhenti memuji Allah. Maka ketika sakit bu, lagi astagfirullahaladzim ya Rahman, astagfirullahaladzim ya Rahim. Engkau maha hebat ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah, izinkan hamba sehat, hamba berjanji akan kebaikan. Ini enggak, ketika sakit berstatus sakitku, deritaku, ya tambah sakit tadi ya. Benar, saya kadang-kadang kalau ibu ke kakak yang muslim bunuh dia, foto apa coba dipoto? Foto tangan, saya sakit. Ngapain foto tangan? Kalau enggak ada foto dekat dinding, apa namanya tempat masuk rumah sakit? Ngapain coba? Kasih sakit. Ketika sakit banyak berzikir. Kalau bisa jangan orang tahu. Kenapa coba? Ya Allah, inilah masa-masa indah kita bersama Allah. Memujinya, berzikir padanya, bertahmid, bertahlil. Dan banyak mengucap kalimat La ilaha La yang panjang. Artinya tidak. La ilaha illallah. Tancapkan pada diri kita, tidak Tuhan kecuali Allah yang sanggup aku sembah. Totalitas. Sakit atas izin Allah. Sembuh atas izin Allah. Maka banyak berzikir. Bukankah nanti kalau ketemu mati bu, laqinu mautakum dengan kalimat la ilaha illallah. Yang udah mati aja kita yakinkan. Maka kata sahabat ya Rasulullah, bagaimana yang hidup? Aujaba wa aujaba. Lebih wajib lagi. Jadi kadang kesalahan kita ibu ya, kapan kita ucap tahlil? Nanti malam ustazah udah dikuburkan mayatnya pagi, terus nanti malam ada yasinan baru tahlilan. Tahlil itu setiap saat. Bukan ketika dah meninggal saja, bahkan kita hidup, mungkinkah kita akan meninggal dalam keadaan kalimat la ilaha illallah kita tak pernah mengucapkannya? Maka biasakan banyak berzikir. Lebih-lebih ketika sakit, Allah. Tak sanggup la ilaha illallah, Allah. Seperti kita ibu-ibu, kita punya anak kecil. Ketika anak kita meminta sama kita, mama minta duit, kasih enggak? Kalau kita ngomong, mah minta duit, gak akan kasih. Coba, mah minta duit, kasih enggak? Kasih. Maka sebut, ya Allah. Dengan nada yang merintih, meminta. Kenapa? Karena kita adalah hamba yang sangat-sangat hina. Tanpa kuasa Engkau ya Allah, aku tak sanggup menjalani hidup ini. Maka ketika sakit, banyak berzikir, memuji Allah. Supaya apa? Allah mudahkan urusan kita. Kemudian kan, sama juga yang keempat juga, menampakkan diri sebagai pribadi yang lemah dan butuh kepada Allah. Walaupun bu, tetap kita berobat, ya. Sakit nih, pergilah kamu sakit, nggak apa-apa ustazah, paling sembuh, duduk aja. Tetap Allah perintahkan, Nabi perintahkan kita untuk berusaha. Kemana? Kalau sakitnya parah ya ke rumah sakit. Tapi ingat, bukan rumah sakit, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi wasilah izin Allah. Ini kadang-kadang udah parah sakitnya di rumah, nggak dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Ustazah, kamu ikhtiar dengan doa. Tak bisa ibu. Doa iya, usaha juga iya. Kalau cuma usaha tanpa doa, sombong kali kita. Kalau usaha tanpa doa aja tanpa usaha, sia-sia kita. Maka dua hal nggak bisa dipisahkan. Sakit, memang parah ke rumah sakit. Nggak bisa ke B, bisa ke C, nggak bisa tuh ke Melaka. Banyak. Ini Melaka agak murah katanya. Ketimbang Indonesia gitu kan. Mak saya juga kayak gitu, abang saya kayak gitu juga. Habis puluhan juta ke Malaysia. Kenapa? Memang kita bisa kirim kan beda sekali penanganannya. Yang jelas usaha. Tapi satu, atas izin Allah. Maka ibu, kalau ibu ada kawan kalau sakit, pakailah ini ya. Kenapa? Pasti sembuh. Ingat, situ ada campur Allah. Maka kalau ibu, kalau di Arab itu ibu di Timur Tengah, kita kalau mau sakit, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa menyembuhkan? Allah. Kalau iklan kita bagaimana? Sakit jantung, ini obatnya. Jangan. Tetap kita usaha, tapi ingat, saya kesini wasilah untuk sehat. Dan azamkan diri kalau sudah sehat untuk hal-hal kebaikan. Jangan sampai nanti kita dihisap oleh Allah, dikasih sakit, sembuh, tapi tak ada perbuatan yang baik kita lakukan. Kemudian menampakkan rasa syukur ketika sedang kuat. Nah, sudah sembuh nih.
Terus datang kawan-kawan menjenguk, gimana Bu? Itulah masih sakit. Jangan membuat orang seuzon sama kita. Alhamdulillah Bu, udah mulai agak mendingan. Mohon doanya lah biar bisa bergerak lagi. Kenapa coba? Doa itu senjata kita seorang muslim. Maka ibu, tolong. Kalau udah agak-agak mendingan, sakit seminggu, udah agak mendingan nih. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Ini enggak masih sakit yang di belakang ini, sakit di kaki ini. Didoakan nanti kan. Ya Allah, yang sembuh kepala, kakinya sakit. Maka kalau kita sakit, doakan ya, insya Allah sembuh. Kenapa? Doa itu adalah silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Kemudian yang ketujuh, sedikit mengeluh. Tadi saya bilang, ini Imam Ghazali mengatakan jangan banyak mengeluh, jangan banyak curhat, jangan banyak membuat cerita hal-hal sehingga orang buat sedih, buat orang bahagia dengan kita ibu-ibu. Maka jangan banyak mengeluh. Yang kedelapan, menghindari jabat tangan, terutama sakit yang menular. Udah tahu sakit cacar, datang kawan-kawan, sehat, alhamdulillah sehat, tambahnya menambah sakit namanya, berpindah penyakit kita ke dia, bahaya. Maka tolong. Atau ada kadang-kadang di kajian-kajian kita di ibu di Pekanbaru ini ibu ya, setelah saya kajian, Ustazah kami izin cepat ya, kenapa? Mau jenguk yang sakit, oh silahkan. Terus yang kami jenguk terus suami kawan kami. Nah, boleh, tapi tolong ada batasnya. Menjenguk suami kawan sedang sakit, tolong jangan sampai akhirnya dia bertangan. Kita bukan muhrim. Ini enggak memaksakan diri untuk bertemu segala macam. Ingat, yang sedang sakit itu juga butuh istirahat. Nah, nanti ada adabnya. Teman-teman kita udah baik-baik banget bunda ya. Siapa sakit kita kunjungi. Sebab kita yang sedang sakit tentu pengen istirahat. Ini enggak, Ustazah kami mau jenguk si Anu. Tanyakan pihak keluarganya ada waktu atau enggak. Maka di rumah sakit itu ada jadwal kan, pagi jam sekian, sore jam sekian. Kenapa? Sisanya untuk istirahat. Gimana mau sembuh? Kok dikunjungi? Satu mustaklim, semua datang. Dari pagi sampai sore, kita masih sakit ya. Maka ada batasannya. Tadi menghindari jabat tangan. Nah, apa sih pahala bagi orang yang sedang sakit? Nih, maka ibu, kematian itu memang tidak selama karena sakit. Kadang-kadang suka meninggal mendadak, tapi kebanyakan mayoritas diawali dengan sakit. Maka entah sakit ringan, sakit berat, ingatlah ganjaran orang yang sedang sakit apa? Yang pertama, kata Rasulullah mengatakan, "Ma min musibah tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syaukah yushakuha." Kata Aisyah mengatakan, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah menghapus dosanya. Berarti ketika sakit, saatnya Allah menghapus dosa kita. Ya enggak, itulah sebabnya kenapa kemarin saya ke sana, sakit saya. Jangan husnuzon kepada Allah, berarti dosa saya banyak. Sebab ibu-ibu, kalau ada kita emak-emak perempuan bertemu berdua, apa yang terjadi? Jujur, kalau emak-emak ke warung, ke kedai, beli ayam, berapa lama? Jangan tanya Ustazah, nunggu ayam bertelur dulu ya, sekian lamanya. Sebab banyaknya informasi tentang hal-hal di perumahan kita di mana? Di warung, di kedai segala macam. Sehingga banyak juga maksiat kita dengar. Maka tadi ketika sakit kakinya, ya tak bisa ke warung, anggap ya Allah, berarti saya menghindar maksiat, husnuzon. Kenapa? Dosa kemarin masih banyak, mungkin saat ini dihapus oleh Allah. Maka tadi apa ganjarannya? Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, duri kecil bu, jangan semacam, kecuali Allah menghapus dosanya. Maka kalau sakitnya lama, masya Allah. Ini enggak pula kita yang sedang sehat nih, si Anu sakit 9 bulan, kasihan ya. Jangan kasihan, justru dia bangga. Kenapa? Banyak pahalanya. Tolong kita ubah mindset kita. Si Anu ya, kasihan ya. Kenapa? Stroke. Udah 3 tahun gak bisa berjalan. Justru bangga dia. Kenapa? Pahalanya banyak. Bayangkan, 3 tahun kita ngapain bu? Kalau boleh jujur kita ibu-ibu semua ya, kakak-kakak semuanya, 3 tahun hidup kita. Mana banyak maksiat atau kemaslahatan?
Sementara dia nggak bisa bergerak, berzikir, bertahmid, banyak pahalanya, menghapus dosa sebelumnya. Lah kita yang mengumpat dapat dosanya. Kemudian apa kata Rasulullah mengatakan, "Ma min muslim yusibah adza min marad." Tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya kecuali Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Bukankah daun itu kalau udah gak bagus jatuh sendiri? Nih kita punya pohon hias, ketika jatuh daun-daunnya berarti apa? Daun yang jelek, udah kusik segala macam. Begitu juga ketika kita sedang sakit ibu-ibu, berarti Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita menghayati kalimat ini, kita tahu pahala besarnya orang sakit, maka menjelang kematian kita tidak sia. Kenapa? Ya Allah, pada waktu saya mati, matikan dalam husnul khotimah ya Allah. Mungkin sampai sinilah kehidupan saya. Menjadi hamba-Mu ya Allah. Tapi tolong ampuni dosa saya. Kenyataan kan gak seperti itu. Sedang sakit, ngapain coba? Drakor di rumah. Ya kan gitu. Kalau sakit ngapain? Menggunjing di rumah juga, jangan. Maka ketika sakit datang, pahalanya luar biasa sekali. Itu yang pertama. Terus bagaimana ganjaran orang yang sedang merawat orang sakit? Mungkin orang tua kita sakit ibu, suami sakit, anak sakit, mertua sakit. Kita diminta untuk merawat. Atau yang profesi sebagai perawat. Nah, Allah. Apa kata saya menyampaikan? Dipoto kak? Soalnya mau dipoto? Oh video, bilang lagi lah. Kalau video kan gitu naik. Sungguh merugi kata Rasulullah. Sungguh merugi 3 kali. Kalaulah Rasulullah menyebutkan 3 kali, berarti sesuatu yang penting sekali. Ada yang bertanya, para sahabat, gila, man ya Rasulullah? Siapa yang merugi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilahuma tsumma lam yudkhil jannah. Sungguh merugilah orang siapa yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka sudah tua namun justru ia tidak masuk surga. Menyia-nyiakan maksudnya. Berarti kalau kita hidup badan atau kita sebagai orang yang merawat orang sakit, surga menanti kita. Kenapa? Memudahkan urusan tua kita, memudahkan urusan suami kita. Ini kadang ada kasus suami sakit puluhan tahun, atau 5 tahun segala macam meninggalkan. Kenapa? Ganti lain. Kalau dia sabar, insya Allah surga menanti dia. Kemudian, apa kata Rasulullah mengatakan dia? Carilah untukmu orang-orang yang lemah. Kalau lemah pasti orang sakit. Sebab sesungguhnya engkau semua diberi rezeki serta pertolongan. Dengan sebab orang-orang yang lemah di kalangan engkau semua itu. Bukankah orang yang lemah kita bantu dia kamu doa? Ya Allah, mudahkanlah urusan dia. Allah mudahkan bun. Maka tadi, bagi orang yang merawat, bagi orang yang menemani, jangan merasa terbebankan. Kenapa? Situ Allah memudahkan urusan dia. Baik, yang kedua. Bagaimana adab kita orang yang menjenguk orang sakit? Maka tadi yang sedang sakit pun persiapkan diri kita seolah kita mau mati. Persiapkan sebanyak-banyak mungkin kita berzikir. Hadirkan zikrullah dalam diri kita. Dan jangan banyak mengeluh. Dan banyaklah kita banyak istighfar. Ada harta sedekahkanlah. Ada yatim kasih makan. Kenapa? Doa-doa mereka yang mustajab. Yang kedua, bagaimana kita yang mengunjungi? Misalkan, nih. Di masjid taklim kita Ustaz ada yang sakit satu anggota. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, tidak berlama-lama di sisinya agar ia tidak merasa bosan. Yuk kita ke rumah Kak Pipi yuk. Kenapa sedang sakit? Boleh. Tapi tolong jangan sampai lebih sejam. Ini enggak mentang-mentang udah 3 tahun enggak ketemu. 3 jam 4 jam. Kenapa? Orang sakit butuh istirahat. Tentu pertama adalah izin dari walinya. Boleh kami jenguk? Ini enggak tiba-tiba depan rumah dan nongol. Bu, kami mau jenguk. Itu namanya enggak baik kita, Bu. Kenapa? Bisa jadi dia belum siap menerima kita. Sebab orang sakit satu, dia butuh istirahat. Maka kalaupun kita dibolehkan datang ke rumah dia, satu, jangan lama-lama di sisinya. Sebab kalau lama-lama, dia pun gak enak menyuruh pulang. Kan gak mungkin. Pulanglah, kan nggak mungkin. Maka tadi apa? Sikap kita adalah
sebentar aja ya. Udah jenguk, udah doa segala macam, udah. Satu. Yang kedua, meminimalisir pertanyaan tentang kondisinya. Jangan banyak bertanya. Contoh, sakit ginjal. Sakit apa? Ginjal. Kita pula cerita lagi. Tahu nggak Bun, ginjal tuh? Gara-gara ginjal, mati kemarin kawan saya. Zolim kita. Zolim kita kakak. Kenapa coba? Bukan motivasi. Ini merendahkan. Terus, sakit diabetes. Diabetes yang parah-parah kan kadang ada pendarahan luka semacam. Kita lihat, ini mah parah sekali. Kawan saya nggak sampai segini meninggal seminggu yang lalu. Apa yang terjadi Bu bagi dia? Bayangan dia, ya Allah, nggak ada harapan, kayaknya mau mati aja. Jangan. Kita sebagai yang menjenguk, lihat, alah Bun, ini gampang. Walaupun nanti kita bohong, nggak apa-apa. Bohong dan kebaikan. Kenapa? Masih banyak parah lagi, sembuh insya Allah. Jadi kenalisan kita ibu-ibu, ketika ketemu kawan kita yang sakit, membahagiakan dia. Bukan mau dia jadi down. Maka kemarin kawan saya yang sakit tadi bilang, sebulan tadi, kami datang sama-sama kawan-kawan pengajian, tahsin Al-Quran. Dia udah menangis, seolah-olah akan meninggal dunia. Dari awal kita makan bareng, kita sengaja bawa bekal. Sampai akhir, tak ada satu pun kalimat tentang sakit dia. Kenapa? Sudah sepakat, jangan mungkit-mungkit. Kenapa coba? Sudah ini kematian apa pertemuan terakhir? Jangan. Kita buat canda. Seolah, Umi, saya kan sakit. Kok sakit? Nggak merasa sakit ya? Kenapa? Kamu itu cuma sakit tubuh. Tapi otakmu, jiwamu gak sakit. Yang parah itu kalau jiwa kita sakit Bu, semua anggota kita sakit semuanya. Maka tadi ketika kalau kita sakit parah, fisiknya, kuatkan rohaniahnya. Kuatkan jiwanya, beri motivasi. Bon, nanti kalau sehat ngaji lagi ya. Insya Allah Umi. Artinya apa? Pakai kursi roda tempat saya mengaji. Semua kaget. Ya Allah Umi, malu kami. Pakai kursi roda, tutup. Tetap ngaji duduk di lantai, mendengarkan, merasa rugi selama setahun tak dapat pasing belajar Al-Quran. Kenapa? Motivasi kawan-kawan tadi, sehat ya kita ketemu lagi. Ini enggak, ya Allah Bunda, apa saya ya, pertemuan terakhir, tambah sedih. Membuat suasana sedih, jangan. Buat suasana bahagia. Biar kalau kita meninggal pun, meninggal dalam keadaan bahagia. Yang ketiga, menampakkan rasa belas kasihan kepadanya. Nah, kasihan, cuman jangan pelit, jangan dengan nada yang sedih. Bunda, ada pesan nggak Bunda? Ada wasiat nggak? Nah itu suruh dimati namanya itu. Bun, memang sakit kayak gini. Tapi saya kemarin Bunda, insya Allah sembuh. Emang kita sedih, tapi insya Allah saya yakin. Kenapa coba masih banyak yang parah pada Bunda? Tekad kuat, kita bahagia. Sebab kalau kita nggak punya masalah, masuk kubur. Gak ada masalah. Pertanyaannya dihisap setelah itu. Maka sebelum ke sana, yuk. Bunda sakit, pahalanya besar. Kita sebagai yang sehat menyemangatinya. Kemudian mendoakan agar ia cepat sembuh. Ini teman-teman ada yang bermasalah dengan Kak Pipi contohnya. Matilah nanti. Jangan. Kalau bisa doakan, Kak sehat ya, semangat ya Kak. Kita doakan supaya cepat dapat jodoh. Amin. Kan itu maunya. Terus dapat apa? Yang soleh, yang hafiz, yang kaya. Ini enggak didoakan apa? Ya Allah, matikanlah dia. Ya Allah, kenapa dia sama saya? Jangan. Mati itu milik Allah. Bisa jadi sebelum kematian sudah bertaubat kepada Allah. Justru kita yang bermasalah. Kenapa coba? Banyak menggunjing, banyak mengumpat, banyak berdosa. Kita yang akan dibuat banyak-banyak maksiat yang menzalim. Kemudian menjaga pandangan mata dari apa yang tidak patut dilihat. Nih, kita ke rumahnya. Di atas kasur, pakai selimut. Tersingkap pahanya segala macam. Kita bilang, ya Allah, kok buat sekali pahanya. Jangan, tutup. Stop. Maka tadi Ibu, saya pribadi sama kawan-kawan kami yang diajarkan di Al-Azhar, menjenguk kawan-kawan sakit memang. Tapi kalau menjenguk suami yang sakit, kayak masih aneh nih. Si A, suami sakit. Kami sebagai perempuan tuh, ya Allah, mendoakan dari rumah. Sampai. Tapi ketika ikut datang juga menjenguk, khawatirnya tersingkap auratnya. Yang gak berjilbab lagi, istrinya. Datang, para suami datang. Nampak rambutnya. Maka ibu-ibu, kalau memang kita sedang sakit, bilang sama ini.
Laki nggak usah masuk ya, di depan aja udah cukup. Ini enggak, pengen lihat. Takutnya cinta lama bersemi lagi. Takutnya kan gitu kan, apa namanya, mantan dulu. Kenapa lebih perhatian? Jangan tutup semua celah-celah ke sana. Maka tadi menjaga pandangan mata dari apa yang tidak patut dilihat ketika kita sedang sakit. Yang namanya orang sedang sakit, Bu, maaf kata, mungkin pakaian dalamnya kata ganti, kadang bawa segala macam. Nah, kan jadi fitnah kan kita kan, kok kagak dikali sih. Nah, maka tadi Ibu, tolong jaga pandangan kita, sekedar segala macam, dan jangan banyak berlama-lama sehingga memunculkan hal-hal yang negatif. Si A, tahu nggak tadi, Bu? Tadi saya duduk samping dia, bau minta ampun, gunjing. Terus kakinya itu kayaknya nggak mau dicuci deh, gunjing. Padahal yang sedang sakit pahalanya banyak. Nah, kita yang datang itu bukan dapat pahala, masih ya kita pakai. Jangan sampai. Maka tadi menjaga pandangan mata daripada yang tidak patut dilihat. Jaga mata kita, jaga hidung kita, jaga tangan kita. Jangan sampai membuat hal enggak enak. Yang terakhir, bila duduk di sampingnya, lalu ada hidangan makanan, usahakan jangan dimakan lah, Ibu. Kecuali memang tuan rumahnya banyak makanan. Ini enggak, mentang-mentang kawan-kawan yang buat makanan, itu di buah-buahan, makan yuk, makan. Dia mati kata yang sakit, itu kan jatah aku. Gitu. Tolong, kecuali nih Bu, kita bawa makanan juga. Kami numpang makan sini ya, sama-sama, biar semangat makannya. Usahakan, kecuali itu memang tuan rumah, Bun, kami udah masak nih, makanlah. Karena pengen sedekah, apa. Tapi jangan menyusahkan yang sedang sakit. Udah dia nggak bisa bergerak, hidangkan makanan pula lagi. Sebelumnya masak-masak dulu lagi. Jangan. Yang sedang sakit butuh istirahat. Terus apa sih pahala dari menjenguk orang sakit? Nah, maka tadi Ibu, pahalanya besar sekali nih. 1, didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya, apa kata Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma min muslim ya'udu musliman ghadawatan illa sallallahu alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim lainnya pada pagi hari, melainkan akan dibacakan salawat atasnya sebanyak 70.000 malaikat sampai sore hari. Kita jenguk yang sedang sakit pagi. Allah lewat lisan malaikatnya mendoakan kita. Berapa orang? 70.000. Kalau kita jenguk sore hari sampai pagi besok didoakan. Salawat itu artinya doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat pada Nabi Muhammad dan malaikat juga. Maka kita harus berselawat. Apa artinya malaikat berselawat? Memohon ampun untuk kita. Kata Ibu, Masya Allah ya, kalau yang sakit kita kunjungi. Tapi kan tadi ada batas-batasnya. Kalau yang sakit laki-laki, hindarilah. Kalau pengen juga lihat dari jauh lah. Saat Pak ya, udah selesai. Jangan mendekati, jangan jabat tangan, jangan cium-ciuman, jangan peluk-pelukan, jangan. Kenapa? Bukan mendapatkan pahala, dosa malahan. Hindari semuanya itu. Walaupun dia itu adalah ipar kita. Ipar adalah enggak, bukan ipar aja maut Ibu. Asisten juga maut, mertua juga maut. Maka kalau menikah jangan ada orang lain kecuali berdua aja, percayalah. Bukan kejadian mertua sama menantu. Jangan berduaan. Kenapa coba? Cukup dia sama suaminya, udah cukup. Lagi heboh ini ipar adalah maut. Mentang-mentang yang sakit adalah iparnya, datang saudara perempuannya kasih makanan. Itu kan ada yang nonton? Bener nggak nonton? Memang nggak nonton saja, tapi lewat terus di Facebook. Intinya apa kejadian seperti itu? Karena sering bertemu di rumah, merasa anggap saudara, betul saudara, tapi dia mahram mu'aqqata, mahram yang ada batas waktunya. Tak boleh kita lihat seluruh tubuhnya kecuali tangan dan muka. Ini enggak satu rumah sama ipar. Apa terjadi? Persentuhan segala macam. Yang maksiat selanjutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi didoakan 70 malaikat. Yang kedua, bahasannya adalah surga di akhirat kelak. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, berbahagialah kamu dan sungguh baik langkahmu dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Allah.
kalau kita menjenguknya dengan keadaan, dengan adab yang sesuai Allah perintahkan. Tapi kalau kita campur adukkan, dan kami suci Ustazah, kan saya bilang, kalau juga orang sakit itu didoakan 70 malaikat, atau 70.000 dapat pahala. Tapi kalau berdua-duaan melihat calon suami, boleh, yang enggak. Tapi Ustazah kan kami akan menikah, selama belum ada ijab kabul, itu baru calon. Maka tadi ibu-ibu yang mungkin udah tunangan, tolong ada batasnya. Ini enggak berdua-duaan yang tunangan. Sakit dia, ditemani di rumah sakit. Siapa yang tahu setelah itu? Maka ada batas-batasnya. Terus doa untuk yang sedang sakit. Maka tadi ibu, selain memang doa bahasa Indonesia, kita nggak paham nggak masalah. Sehat ya, bahasa kerennya apa? Ukti, sehat ya. Kita nanti semangat lagi kekiniannya, boleh. Setidaknya bahasa-bahasa yang menunjukkan doa untuk dia. Tapi alangkah bagusnya doa yang Rasulullah SAW sampaikan. Nah, mungkin saya tulis juga di sini. Tulis saja, boleh Kak Pipi tuliskan? Kakak bisa ada HP, tulis foto aja. Foto nanti kakak apa? Allahumma rabbin nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa'un la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah ia, Engkaulah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan rasa sakit. Nah, ini doa-doa yang Rasulullah sampaikan untuk kita sampaikan ketika ada yang sedang sakit. Baik, untuk bab ini sebelum kita masuk ke bab sakaratul maut, ada pertanyaan? Silakan. Kalau enggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Hidup itu cuma dua, Bunda. Diuji atau menguji. Kalau kita nggak diuji, kita akan menguji. Ya kan? Kalau kita nggak berjalan, Allah akan menguji kita. Atau kita berhenti, mati kita. Antara dua. Silakan jika ada pertanyaan. Saya izin minum dulu ya, Bu. Izin minum dulu ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat aja. Di tetangga itu tuh ada yang sakit gitu, lumayan agak parah. Cuman permintaannya tidak boleh dijenguk. Apakah itu sudah menggugurkan kewajiban kita jemaah yang lain yang mau menjenguk? Terima kasih Ustazah. Baik, kakak namanya siapa? Desnami. Kak Desna ya. Ini bukan hanya pertanyaan satu, banyak juga ngomong kayak gitu. Bagaimana kalau kami mengunjungi, tahu-tahu dia nggak mau, maka dia nggak siap. Tentu ada beberapa faktor. Jujur, saya kalau sakit satu, jangan kunjungi. Kenapa? Sakit itu saya buat saya tidur. Maka saya pernah setahun yang lalu sakit selama seminggu. Umi belum kunjungi, jangan kunjungi saya. Aneh, sejahnya memang aneh. Ketika saya sakit, cuma satu saya mau, tidur. Kecuali kalau mau datang bekam, boleh lah. Tuh, mana Kak Mawar? Boleh lah bekam. Kenapa? Karena ketika sakit, butuh pemulihan. Ini enggak. Ada yang sakit, langsung ke sana. Katanya dulu, kapan kita bisa menjenguk? Kenapa di rumah sakit itu dibuat jadwal 2 kali? Enggak dibuka 24 jam. Kenapa? Ada bukan obat buat dia ngantuk. Ya. Maka saya kalau sakit kemarin selama seminggu, kami kunjungi Ustazah? Enggak usah. Kenapa? Kalau ada kebeningan, bolehlah. Kok saya enggak mau saya. Karena tentu ketika sakit pribadi, tentu maaf kata, namanya di kamar kita bawa yang enggak enak pasti. Ya kadang-kadang kita muntah segala macam, terus juga pakaian kita itu enggak mandi berhari-hari, datang kawan menjenguk, tentu enggak enak kita kan. Nah, kecuali namanya open, nggak apa-apa, ya udah kita siap-siap. Maka tadi izin dulu. Sama kayak juga kita pengen ke rumah tetangga, ke rumah saudara, ketuklah 3 kali. Kalau dibuka jangan bermaksa, buka pintu, jangan. Kenapa coba? Bisa jadi dia belum siap. Mungkin tersingkap auratnya, mungkin sedang mandi di WC, mungkin sedang pakai baju seksi. Maka tadi kalau gugur jawaban udah gugur, kenapa dia sendiri menolak, kan gitu kan? Maka kalau saja kami bingung, Bunda mohon doanya saja. Saya paham, tapi saya pribadi kalau sakit jangan kunjungi, karena saya sedang merecovery tubuh saya itu sehat.
Kalau saya memberikan izin, seminggu saya sakit, seminggu datang, kapan saya sembuh? Padahal 7 hari itu saya bisa beristirahat total. Makan tidur, makan tidur. Makan tidur, sholat, makan tidur, sholat. Itu aja. Sebentar datang tamu, oke ibu, ketika suami saya sakit, datang jamaah, oke saya izinkan. Ketika udah parah-parahnya, apa terjadi? Stop di depan saja. Kenapa Umi? Beliau sedang istirahat. Tapi kan kami pengen lihat Ustazah, kan sesama laki-laki, tetangga saya malah dekat lagi. Pak, saya mohon maaf. Ustadz sedang sakit, tak bisa diganggu. Dia butuh istirahat. Kalau ada apa-apa ke saya, istrinya. Sebab kita nggak enak kan, Bun? Kita sedang sakit datang, kita tiduran, pasti nggak enak. Kenapa coba? Pengen duduk, kan gitu. Pengen ngotak, kan gitu. Maka kalau dia nggak siap, bahkan kita sebagai keluarga besarnya, tolong batasi. Walaupun dia orang yang hebat sekalipun, dia butuh istirahat. Nah, apa gugur? Apakah tadi, apakah gugur kami sebagai tetangganya? Gugur kenapa? Kami udah mencoba, kan gitu. Sebagai sahabat tetangganya, kewajiban kami adalah menjenguk sakit, betul. Tapi kalau dia nggak mau diganggu, ya sudah. Bahkan kata Imam Ghazali, adab kita sama tetangga, setidaknya jangan menyusahkan dia. Kalau kehadiran kita dia sakit menyusahkan, zalim kita. Apalagi dia punya bayi kecil, rumah berantakan, makanan di mana-mana, kita paksakan juga. Enggak, ini kenapa adab masuk kita? Yang ada mata kita menghina. Ya Allah, ini ustazah di rumahnya berantakan, fitnah kan ini. Maka tadi kalau mau datang kasih tahu, sejadi dia pengen yang terbaik, datanglah besok lusa. Dipersiapkan makanan, serah dia. Maka tadi lagi saya bilang izin. Sebab kita punya privasi ibu yang kadang-kadang hanya kita yang pingin, orang lain nggak bisa masuk di daerah situ. Baik, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Anggi. Nggak apa-apa Kak. Maaf sebelumnya Ustazah, sejak Ustazah sakit saya udah melek belum. Pada rumah, boleh cerita sedikit ya Ustazah? Boleh banget. Saya 6 bersaudara di keluarga saya. Saya anak kelima, kami ada 2 perempuan. Karena Allah kasih saya kepercayaan membuat ibu saya kurang lebih 9 tahun. Ibu saya terkena sakit stroke sejak saya kelas 1 SMA. Allah kasih kepercayaan itu. Di satu sisi saya bersyukur karena nggak semua anak bisa mendapatkan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Di satu sisi saya pernah membaca katanya anak yang tidak bersama orang tua atau merawat orang tuanya lebih banyak dosa anak yang bersama orang tuanya atau merawat orang tuanya. Pada 31 Agustus 2023 kemarin Allah ambil ibu saya. Yang bikin saya sedih karena saya yang mengurus ibu saya selama kurang lebih 9 tahun. Saya berharap saya ada di samping ibu saya ketika sakaratul maut. Tapi saya tidak diberikan kesempatan itu oleh Allah. Pertanyaannya Ustazah, bagaimana saya meyakinkan diri saya dari kata-kata yang katanya anak yang merawat orang tuanya lebih banyak dosanya dari yang jauh dari orang tuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firlaha untuk ibunda kakak Ani, ya.
warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha warsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihha min al khataaya kama yanqathawb al abyad min ad danas wa abdilha daran khayran min dariha wa zawjan khayran min zawjiha wa ahlan khayran min ahliha wa adkhilha al jannah wa 'idha al 'adzaban wa 'adzab al qabr ya rabbal alamin. Betul. Bahasa yang sering kita terdengar, anak yang merat orang tua tuh dosanya banyak. Cuman nggak punya dosa kalau dia nggak sabar. Siapa sih yang bisa sabar, Bu? Baru ganti pempas dari pagi, tau-taunya 1 jam kemudian baru 1 jam lalu makan, datang tetangga baru datang, saya belum makan, ya Allah, anak saya zolim kasih makan. Maka tadi Ibu, kita harus tahu juga psikologinya orang tua. Saat ini jiwa kita remaja, kok bisa? Ini kakak saya udah 63 tahun, terbaik kakak saya 63, berarti saya 40-an gitu. Apa kata beliau? Dek, misal kakak dek. Kenapa kak? Waktu mama masih hidup, mbahku masih hidup, mama kakak jarang ngomong. Kenapa coba sibuk dengan jualan segala macam? Padahal ketika kita orang tua pingin ngobrol, orang tua nggak banyak tuntutan ibu sebenarnya. Ketika dari masa tua-tuanya pingin kawan, dia punya anak lebih dari 1, 3, 4, tapi semuanya jauh-jauh. Sementara yang ada di kampung atau di rumah tak sempat diajak ngobrol, cuman tahu apa kewajiban aja, kasih makan, masakin ini udah, kasih pempas. Padahal orang tua itu bukan itu yang dibutuhkan. Ada di samping dia. Dulu kamu ketika masih merangkak, masih imut, saya yang gendong. Dulu ketika kamu nggak bisa ngomong, saya yang melatih. Tapi saat ini ketika kamu udah sibuk, saya nggak ada kawan. Maka ibu itu sunnatullah, dan orang tua pasti kayak gitu. Maka tadi yang jahatnya orang tuh, yang kita merawat siang malam pagi petang bulan tahun tak dianggap ada. Tetapi keponakannya, tetapi menantunya yang jauh-jauh datang setahun sekali bawa sesuatu itu disebut berkali-kali. Biasa itu kak. Bukannya kakak aja mengalami, kami kayak gitu. Padahal kita yang ngasuh, mak, kok itu dapat nama? Biarkan. Pahala tak pernah tertukar. Cuma orang tua pingin anaknya lebih cepat lagi. Maka tadi yang jelas kita diamanahkan. Orang tua sedang sakit, atau suami sedang sakit, atau keluarga sedang sakit, atau anaknya. Istilah kata ada anak idiot kan? Itu masya Allah kesabarannya. Diganti pakai apa namanya tuh sedang haid, masya Allah prosesnya. Kadang lagi tantrumnya, ya Allah. Maka ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberi kita siapa ujian kecuali kita sanggup melewatinya. Yang jelas kita dapat amanah merawat yang sakit, ikhlaskan, ya Allah. Saya tahu bukan sebentar, bukan sehari 2 hari merawat orang tua 9 tahun. Jadikan ini sebagai amal berat saya. Kenapa coba? Omongan manusia kita jangan dengarkan, hati kita yang bicara. Saya hanya bisa sanggup memberikan terbaik perawatan, makannya, minumnya. Ya namanya kita usia kayak gini kan kak, kakak kita bilang kelas 1 SMA ya. SMA, masa-masa remaja, masa-masa ingin bercinta, masa-masa ingin bebas di luar. Tapi orang tua sakit, kita rawat. Wajar. Maka tadi, bagaimana kakak bilang kasih itu? 1, Masya Allah kakak tadi mengaji, maka kuatkan banyaklah mengaji, jangan pahala. Kalau kakak ada rezeki, ya udah, buatkan Al-Quran, titip kemana-mana, tapi dibaca. Saya agak kurang strict Bu ya, yang sedekah Al-Quran. Kalau bisa bukan Al-Quran lagi, sedekah gaji guru Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ada banyak di mana-mana. Si A, si B, si C, ada yang baca? Enggak. Kalau kakak ada rezeki, kakak ada kerja, mau kakak jadikan amal jariah untuk orang tua kita. Ya Rabb, saya akan nitipkan uang ini sebuah lembaga yang saya percaya untuk guru-gurunya. Kalau kita memberikan sedekah untuk makanan, kan kadang dibeli makanan segala macam, akan mengalir pahalanya, dimakan oleh dia, menjadi daging, bekerja, mengajar, pahala mengalir hatta yaumul qiyamah. Tapi kalau kita beli Al-Quran ibu, letak di sana. Saya yakin di antara Quran itu pasti ada yang membaca. Bukti apa? Masih rapi. Padahal niat dulu mau sedekahkan untuk dibaca. Maka Bu, saya punya rumah Quran, tidak semua saya terima Al-Quran. Kenapa? Kami pilih-pilih. Al-Quran ini bisa dibaca untuk emak-emak yang memang matanya sakit, kami terima. Kalau enggak, kami tolak. Sayang. Sedekah Quran tapi enggak dibaca. Maka tadi
Cari amalan apa saja yang bisa mengalir ke alam kubur. Ya, kalau meninggal Ibnu Adam, inqata'a amalannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, manfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Dan kakak ada 3-tiganya. Maka tadi azamkan, kakak kangen sama orang tua, kangen sama. Ibu saya juga nggak ada orang tua juga, ayah bunda. Makanya sedihnya lagi, meninggal tuh nggak sempat nelpon. Bukan sedih lagi banget. Cuma satu, kita bukan hanya bertemu di dunia saja, di akhirat pun kita ketemu. Tak mampu saat ini Bu, bisa lewat mimpi. Jadi kalau kemudian meninggal si A si B, apakah bisa ketemu di mimpi? Nyata ibu-ibu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar mengatakan orang yang hidup bisa bertemu sama orang mati. Cuman bedanya yang mati Allah pegang ruhnya, yang hidup Allah kembalikan ke jasadnya. Boleh ini Kak juga. Di sampingnya nanti. Gimana caranya? Yang ini nggak muat Ustazah, baru ini sama ini. Yang kuasain aja Kak. Nanti difotoin, dikirim ke WA. Gimana Kak? Ya. Ke WA aja kali Kak ya. Nih, tak tolong catatnya aja, poin-poin besarnya aja nih. Bab sakaratul maut. Nah. Iya, tak bisa. Buka pipi. Dan kita semuanya. Kenapa coba? Kita ada karena ada orang tua. Kita lahir karena ada ayah dan bunda. Dan satu hal, jangan merasa kita fokus pada anak kita. Contoh, ibu-ibu semuanya pengen anaknya hafiz Quran. Sementara yang belajar siapa? Anaknya, bukan maknya. Padahal pengennya dapat jubah, dapat mahkota. Kita punya orang tua. Maka ibu-ibu, saya tak sanggup ketemu kemarin. Kenapa Pak? Cuma tempat kejauhan. Tak sanggup nelpon. Kenapa coba waktu itu memang sedang dalam keadaan memungkinkan. Maka dengan saya bangun sekolah tahfiz, otomatis orang tua saya dapat pahala. Dengan saya mengajar Al-Quran, saya mengajar kajian, otomatis pahala untuk orang tua saya. Sebab tidak semuanya harta menjadi sebuah kebahagiaan. Kita nggak punya harta, tapi punya ilmu, jadi kalau tinggi amal jariah. Maka tadi Kak Ani, pas tabikul khairat, kita boleh kebaikan, terutama waktu dalam dunia, minta sama Allah izinkan bertemu dalam mimpi, bisa. Izin sama Allah, melihat senyumnya segala macam. Kemudian apa? Lakukanlah hal-hal yang menjadi amal jariah untuknya. Kayak azamkan, kakak nanti akan menikah. Azamkan diri kita, ya Allah, anak kita akan lebih baik dari kita. Supaya apa coba? Dapat pahala untuk kedua orang ketiga. Maka tadi, biar berkepanjangan pahalanya. Oke Kak, semangat, tetap kuat. Baik, di depan ini ada beberapa contoh. Udah dihapus ya? Oke, berarti saya. Nah, baik, saya baca sini aja. Karena saya mau ditulis lagi yang baru. Doa-doa untuk yang sakit. Saya bacakan, ibu-ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbin nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaun la yughadiru saqama. Semakin kecil ujungnya. Di tangan tadi belum tulis. Oh sampai syifa'u aja. Oh. Ini enggak tulis Kak. Ladu sekoma enggak tulis. Ini dia. Ladu. Enggak ditulis. Tambahkan dikit Kak. Ini jangan terpotong-potong doanya. Sama kayak orang kalian la ilaha illallah. Ya, ini aja. Padahal kok pas ujung-ujung ini hilang suaranya, kan nggak tertulis supaya. Ya. Allahumma Rabbin nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa'at illa shifa'uka shifa'un
La yughadiru saqama. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Umroh ada versinya mau? Ada yang hafal? Biasakan ibu-ibu, kalau kita bisa menghafal doa ini, akan kembali ke kita juga sebenarnya. Mendoakan yang sedang sakit, sembuh. Kita juga punya sakit, jasad maupun fisik. Maka mudah-mudahan dengan mendoakan kalau kita sedang sakit, kita akan jadi sehat juga. Kenapa? Doa itu akan kembali ke kita juga lagi. Baik, ini dia nih. Bab sakaratul maut. Siapa contoh sini? Boleh angkat tangan? Siapa yang mau dicontoh di depan? Saya saja, nggak apa-apa. Maka nanti minggu kedua, atau ketiga nanti saya minta sama panitia memandikan jenazah langsung. Saya bilang saya nggak mau boneka. Ya, kenapa saya minta langsung? Sebab kalau cuma namanya boneka ataupun patung, nggak dapat feel-nya. Berkali-kali si kajian, oh gini saja. Tapi ketika kita betul-betul manusia, bagaimana mengangkatnya, bagaimana menutup auratnya. Kejadian, ibu-ibu banyak yang pernah memandikan jenazah, ada? Memandikan? Yang sering terjadi Pekanbaru, di mana mandikannya? Di depan. Wajar, kan kita perumahan. Ya, wajar. Tapi di mana mengafankannya? Dalam rumah. Proses mengangkat dari luar ke dalam, apa yang terjadi? Nampak pantatnya. Nampak pahanya. Maka kalau saya diminta saja mandikan, lanjut. Maka sebelum diangkat, tutup rapat, angkat sedikit, lihat bawah itu, nampak nggak auratnya? Kalau masih nampak, baiki kainnya. Kenapa? Amanah bagi yang memandikan harus menutup auratnya. Ya, kata ibu, kita akan bahas juga syubhat-syubhat yang terjadi ketika memandikan. Syubhat terjadi ketika sudah mengkafankan. Bolehkah mencium mayat udah meninggal, udah dikafankan? Terus kalau suaminya boleh mencium istrinya meninggal? Boleh. Terus kan ada wudu istrinya. Terus suaminya mencium. Batal nggak wudunya? Jangan cium lagi, kenapa udah wudu dia? Nanti batal wudunya. Kejadian. Ketika udah mandikan, udah kapankan, datang suaminya. Boleh saja cium? Datang masyarakat. Jangan, nanti batal wudunya. Boleh? Selama itu adalah suaminya, bukan mantan. Kalau mantan, tak ada hubungannya lagi. Walaupun cuma menit lalu, ditalak, jadi mantan kan, meninggal dia, maka nggak boleh mencium tadi. Yang batal siapa? Yang batal tentu orang hidup. Orang mati nggak ada hubungan batal. Betapa rempongnya kita bu ya udah mandikan, udah kapankan, udah cantik, terus wudhu lagi, kenapa batal wudhunya? Ya ilahi, menyusahkan aja namanya tuh. Menyusahkan kita yang masih hidup. Bab sakaratul maut. Sakaro itu artinya sukar. Sukar itu artinya apa bu? Sulit. Apa beda sakaro dengan syakaro? Sakaro dengan syakaro. Maaf ya, saya nggak bisa duduk. Terpaksa ini. Nih, apa bedanya sakaro dengan syakaro? Sukron ya atau syukron? Ini yang pernah pergi umroh, haji atau kata-kata nih saking fasihnya bahasa Arab. Sukron atau syukron? Nah, ini dia. Sakaro dengan syakaro. Allah berfirman dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kan ku tambahkan nikmatku kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bermabuk-mabukan, kan ku tambah nikmatku kepadamu. Kenapa? Agak seram ya? Silahkan dilihat, kalau ada salah satu di sini, itu tanda udah mau sakaratul maut itu. Cek pada diri kita ibu-ibu. Ustazah, saya yang pertama. Saya juga kena ini. Kenapa? Masuk ke sini udah menggigil saya ini. Karena AC-nya udah 3, 6, 7. Aduh. Kena saya nih, kena nomor 1 ini. Menggigil.
Siapa tuh? Itu spontan itu. Ini udah hidup ini. Aduh, ini ada apa ini? Boleh pinjam? Udah Kak. Minta ya. Pertama kali saya lihat ini membesar seperti ini ya. Di mana-mana saya ngajar setengah pada ini. Ini menunjukkan yang nulis itu sama bentuknya. Betul? Kayak Ustazah kan agak gendut-gendut, gemoy gitu kan. Pasti kan setengah, ini betul-betul memang saya megang tuh memang mantap gitu. Beli di mana nih Kak? Karena betul-betul satu genggaman tangan gitu kan. Tapi Masya Allah tulisannya terkecil banyak. Ya. Nah, sakaratul maut, syakaratul. Nah, kalimat sakaratul, sakara atau syakara. Pertanyaannya, sakara artinya mabuk, syakara artinya bersyukur. Maka kalau ketemu orang ngasih sesuatu, kita bilang apa? Syukron, bukan sukron. Coba, mabuk ya. Nih. Ini terima kasih. Hati-hati. Kita ke Mekah, Saudi ataupun umrah dikasih sesuatu, syukron. Apa nggak bingung Arab? Kenapa dia saya mabuk gitu ya? Ya, maka tadi Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kita baca la in syakartum, kalau kamu memabukkan, mungkinkah Allah kasih nikmat? Hati-hati baca Al-Quran. Satu, salah hurufnya, salah arti, bukan syafaat tapi laknat didapatkan. Maka kalau kita berdoa Ibu, Allahumma inna nas'aluka sakaratul maut. Ini dia. Ini dia. Sakaratul maut. Sakaro artinya mabuk. Jadi sakaratul maut keadaan seperti orang mabuk. Ini dia. Ada yang pernah menemukan orang sedang sakaratul maut? Ada? Bagaimana prosesnya? Kalau orang yang baik, mudah aja. Tapi kalau orang ahli maksiat, mata terbelalak segala macam. Kadang mengigau, nyebut-nyebut, kadang sempat berjoget pula, kadang sempat berdandat pula. Nah ini dia. Kenapa? Karena keadaan membingungkan. Sakaratul maut. Siapa? Seperti orang yang sedang mabuk. Orang mabuk kalau dia ngomong, sadar gak? Istighfar Bu, akan sadar. Maka nanti kita takinkan ada caranya. Ini enggak, orang udah meninggal. Allah. Dia bingung. Kenapa? Sedang mabuk, bingung. Siapa yang didengarnya? Nanti ada poin-poin tertentu cara kita mentakinkannya. Tutup Kak, nanti habis spot tintanya. Ya. Bab sakaratul maut. Ciri-ciri, ini ciri-ciri baru ya. Belum ini, menjelang kematian. Nomor 1, tubuh menggigil. Cek, sejak masuk pertama ke masjid kita, ada menggigil? Apakah masuk kepada bab pertama? Allahu Akbar. Kak, ini bukan Kak, ini 9 tanda orang akan meninggal dunia nih Kak. 9 kan Kak? Ada kasih tuh, bisa saya kasih kan? Ya kan? 9 tanda orang meninggal dunia. Pakai fase dulu lah, jangan langsung mati dulu lah kita. Anda nanti baru ujung-ujung udah mau mendekati, baru sampai tertutup kainnya, kan gitu. Ini bab besarnya ya Bu. Ini bab besarnya, sini di sini ya, 9 tanda. Ya. 9 tanda orang yang akan meninggal dunia. Pertama, tubuhnya menggigil. Tanda pertama ini, orang akan meninggal dunia adalah merasa menggigil. Kapan? Setelah waktu asar tepatnya 100 hari sebelum. 100 hari berarti berapa Bu? 3 bulan sebelumnya. 1 bulan 30 hari. 2 bulan 60. 3 bulan 90. Sekitar 3 bulan 10 hari lagi. Pantau, cek. Tanpa sedikit tiba menggigil. Kenapa? Ini langsung Imam Ghazali menyampaikan dalam kitabnya tanda-tanda orang yang akan meninggal dunia. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki
akan merasa bergetar hebat. Tiba-tiba, bukan karena kedinginan. Bisa jadi kapan-kapan pun kita jalan perjalanan, tiba-tiba. Nah, namun tanda ini tidak terjadi bagi mereka yang sadar atau hanyut dalam kenikmatan tanpa memikirkan soal kematian. Atau udah terjadi sebelumnya kita nggak sadar, kita bergigit pagi sampai sore enggak. Tiba-tiba kok enggak ini ya? Itu tanda-tanda. Yang kedua, pusar berdenyut kencang. Ketika kapan? Setelah waktu asar menjelang 40 hari sebelum meninggal dunia. Cek lagi Bu. Atau yang sebelum lalu udah merasa perutnya kencang, bukan karena kelaparan ya Bu ya. Itu beda. Kelaparan tuh ini di lambung kita. Ini pusar berdenyut kencang. Ini pertanda apabila daun yang bertuliskan nama seorang muslim yang ada di Arash telah gugur. Nah, sebuah hadis mengatakan juga, kalau udah gugur nama kita di daun itu, maka nama kita akan menjadi salah satu yang akan menghadap Allah. Yang ketiga, sakit di dada dan perut atas. Sesak napas Bu. Ingat, sakit di dada dan perut atas. Bukan karena penyakit tertentu, kadang memang tiba-tiba. Tapi kalau udah kayak gitu, mendekatilah tuh. Udah sering kayak gitu tuh mendekatilah tuh. Ya. Keempat, meningkatnya nafsu makan. Ayo, ada yang makan tambah 2 kali, 3 kali? Sebenarnya memang iya Bu. Maka kalau ada yang sakit parah, ini kaji kita di langsung di lapangan, udah sakit parah bertahun-tahun, berbulan-bulan, tiba-tiba satu hari makannya lahap, semua dimakannya. Itu biasanya menjelang beberapa hari. Ya kan Bu? Yang pengalaman, kita udah bahagia. Ya Allah, alhamdulillah, kenapa? Udah sehat dia. Tanda itu. Berarti nafsu udah bagus. Karena saya ngalamin juga Ibu. Ngalamin, Masya Allah, saya kira dia udah sembuh beliau. Qadarullah. Itu terakhir beliau seperti itu. Masak, makan, segala macam. Kita sebagai orang cintainya merasa bahagia. Tahu-tahu itu tanda. Kenapa? Yang lama sakit tiba-tiba semangat. Nah, yang lama sakit tiba-tiba bikin nafsu makannya tinggi segala macam. Itu bisa jadi 7 hari atau sebelum seminggu. Maka Ibu, ada sakit parah, lihat nafsu makannya balik, pertanyakan ada sesuatu yang terjadi. Apa? Kita akan pisah dengan alam dunia. Kemudian dahi berdenyut kencang. Nih, tengah, samping, kiri, dan kanan. Tengah-tengah. Bukan karena pusing mikirin utang Bu ya. Kalau utang tuh kita, ya Allah besok. Ini enggak, tiba-tiba aja, nih dahi berdenyut kencang. Biasanya menjelang 3 hari kematian. Ustazah, udah mulai mendekati Ustazah ya. Dari 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari kematian biasanya dahinya berdenyut kencang. Antara dahi kanan dan dahi kiri. Maka kalau kita dah paham masalah ini Ibu, segera bertaubat. Perbanyaklah. Kalau misalnya kita nggak sembuh, terus jangan nampak tanda-tanda sakit, kepala segala macam, udah menjelang itu. Kenapa coba? Mudah-mudahan ya, kalau udah sampai sini, kurangkanlah waktu makan lagi. Itu nafsu sudah mulai turun. Biar apa? Biar kawan kita yang masih hidup tak kita susahkan dengan proses memandikan jenazah. Ya. Kemudian yang keenam, matanya sayu dan hidungnya turun. Maka kalau ada sakit lama Bu, lihat matanya. Kalau matanya kosong, kita datang, kita ngobrol, tapi matanya ke depan aja. Ada? Banyak. Ya kan Bu? Ini sakit parah nih, sudah sehat semacam, duduk dia. Kita ngobrol, tapi soalnya kita nggak ada. Samping dia kan, sedang lagi, astagfirullah, iya. Nah, itu tanda-tanda itu. Kenapa coba? Karena biasanya ada yang datang. Hantu. Bukan. Di pandangan mata kita gak ada siapa-siapa. Kadang-kadang dia tersenyum. Kalau ahli baik datang mungkin malaikat. Kita aja gak dengar.
Kenapa? Kalau kita dengar, Bu, kita tak akan sanggup menemani dia. Kenapa coba? Karena amalan kita nggak ada. Maka kalau ada ada senyum, kadang-kadang melihat daerah lain, maka biasakan kalau udah melihat itu, rapikan di rumah kita. Letaklah figura-figura yang kaligrafi. Kenapa coba? Lihat ke atas, Allahu Akbar, ke sana, Subhanallah. Ini enggak coba foto pernikahan, foto ini. Nostalgia dia, Bu. Maka kalau kita ada yang sakit parah semacam, jangan bawa ke rumah sakit Kristen. Sebab apa coba? Yang dipandangnya itu, tuh. Kan kasihan kan? Bukankah kita mau mati dalam keadaan husnul khotimah dan kalimat la ilaha illallah, sementara tetap mata dia itu salib, terbentuk kepalanya. Maka tadi kalau di rumah sakit Islam itu emang ada ustadz atau ustazah yang biasa mendampingi Bapak Kalsari. Bu, sehat Bu, istighfar Bu. Katakan itu depannya tuh Allah, la ilaha illallah. Enak tuh tanya. Maka tadi matanya sayu dan hidungnya turun. Artinya apa? Dia nggak punya gairah untuk hidup lagi. Itu udah sunnatullah ibu. Kenapa? Manusia juga punya limited kondisi tubuhnya. Sama halnya HP. HP yang kita miliki berapa tahun bisa bertahan? Ada 10 tahun? Enggak. Kok udah 5 tahun kita pakai, siang malam pakai petang, ujung-ujung drop juga. Dengan ciri-cirinya apa? Hidup mati kan gitu. Terus tiba-tiba kita nelpon, itu tanda HP mati. Segeralah, Ricky. Kalau enggak datanya hilang, gitu kan? Sama. Apa tuh? Matanya sayu mandang. Kalau kita bersenyum, bukan karena gila Bu ya. Astagfirullahaladzim Bapak ini, Allah, dia gila. Kenapa coba? Dia senyum sendiri. Dia kalau ahli zikir, kenapa? Ahli zikir sama ahli maksiat berbeda cara Allah menjemputnya. Ya sama kayak orang kayak tadi dia Bu Ibu. Kalau ada penjahat sama polisi jemput dengan baik atau dengan kasar? Kasar, digerbek gitu kan? Ayo penyerangan, siap nggak dia? Kaget. Tapi kalau orang baik solehah, datang orang luar bertamu, Assalamualaikum, apa kabar? Siap-siap ya, besok kita mau kunjungi lagi. Tinggal kita aja yang milih Bu. Mau ditangi dengan kebaikan atau dengan cara yang tak baik segala macam. Yang ketujuh, telinga kita udah mulai layu dan kaki sulit bergerak. Artinya kita nggak bisa kemana-mana lagi. Udah berhari, tanda-tanda sudah mendekat. Nih, emang udah mulai. Udah nggak fungsi tapi nggak udah menurun. Kalau ngomong, dia tuh pengen dengar, cuman kejauhan, padahal di samping. Kenapa? Udah Allah ambil nikmat itu. Satu persatu. Kemudian ubun-ubun berdenyut kencang. Cek kepalanya, ubun-ubunnya panas nggak? Karena panas dengan materi tadi, ustazah penuh kali. Jangan. Ini materi yang kita bawa ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita masing-masing ibu. Karena kita pasti menjalaninya, entah kita, entah keluarga kita, entah orang yang kita cintai. Pasti terjadi. Yang terakhir, munculnya hawa sejuk. Maka kalau orang sakit itu pengen apa? Selimut kan? Gak mau pakai AC, jangan pakai AC. Kipas angin juga jangan. Kenapa? Dingin, menggigil segala macam. Beda gigil yang di atas ya, itu jelas. Yang bawah ini udah muncul hawa sejuk. Nah, baik. Untuk ini ada pertanyaan. Tanda-tanda orang akan meninggal dunia. Kak Pipi mana? Cek kakak yang mana satu? Karena beliau menulis, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dari 9 tanda-tanda yang meninggal, sepertinya saya sedang menjumpai ketika melepas orang tua. Yang ingin saya tanyakan, katanya yang ada yang bilang kita meninggal pas di hari lahir kita. Kapan? Pas apa? Ada yang bilang, misalnya kita lahir, misalnya hari Kamis, kita akan meninggal pas di hari lahir kita. Apakah betul? Itu aja. Karena orang meninggal itu
dia sering ngomong Ngantur. Oke. Yang pertama, Ustazah, saya lahir tanggal 1 hari Senin. Apakah tanggal Senin, hari Senin juga saya meninggal dunia? Kan gitu. Sampai detik ini saya nggak pernah dapat menemukan referensi atau masadir dalam Al-Quran hadis tentang kapan. Kalau gitu kita ketahuan dong siap. Mak, saya lahir kapan, Mak? Kan gitu kan. Saya ingat betul mak saya cerita, nak, kamu itu lahir tahun 84, Idul Adha, nah, maka kamu lahir. Saya menunggu, Bu. Udah saya mati ya. Kan gitu. Ya. Sampai detik ini saya nggak pernah menemukan ya, kematian sejalan dengan jadwal kita lahir. Berarti gampang kali kita menentukannya. Setiap tanggal sekian, sekian, atau setiap hari ini, kenapa? Kayaknya mati deh. Dan nggak mati, yes, nggak mati besok. Buat dosa lagi. Pas 3 hari kemudian, mati lagi. Enggak. Justru itulah sesuatu yang gaib. Artinya apa? Apa persiapan kita? Nah, hanya saja Allah bisa Rasulullah SAW udah menyampaikan jauh-jauh hari, siapkanlah. Sebab kematian tidak memandang apa karena sakit, apa karena kamu dan sehat. Bukankah juga banyak sakit tanpa sakit meninggal kecelakaan? Banyak juga. Banyak juga. Maka tadi saya bilang tidak ada korelasi antara hari kita lahir dengan hari kematian kita. Kalaupun sama, kebetulan. Maka kalau kita pergi ke kuburan tuh Bu ya, meninggal si A samping nih. Ya Allah, tanggal 1, kok sama tahunnya cuma beda bulannya aja. Terus, ya Allah ini lahirnya tanggal sekian, kok sama? Kebetulan. Banyaknya ya, nggak sama. Itu. Yang kedua, biasanya nih suka ngelantur. Ya, ngomong tuh kadang nggak jelas. Berapa kali saya observasi keluarga, sahabat, teman, murid yang bercerita semuanya. Umi, mak saya sebelum meninggal, suka ceritanya aneh. Terus dia cerita ketemu sama orang tuanya. Maka saya bilang waktu itu, Kak, kalau udah kayak gini orang tua kita bercerita, udah ketemu sama orang tuanya dan meninggal dunia, pertanda udah dekat. Kok bisa Umi? Enggak, ini pengalaman hidup. Kita udah cek beberapa orang, lebih dari beberapa orang. Kenapa coba? Allah udah hilangkan nikmat segala macam, bertemu sama ini. Ya kan Bu? Kadang cerita, Mak, gimana pagi ini Mak? Sehat. Mama cerita tadi malam, nak, mimpi ketemu Bapak. Kadang-kadang dia kayak anak bayi lagi, kenapa? Kangen Bapak, nak. Atau kita berarti kan, kangen sama Mama. Nenek kita berarti kan. Atau dia punya suami. Suaminya meninggal duluan. Mama ketemu sama Papa, nak. Padahal Papa udah meninggal tahun lalu gitu kan. Berarti tanda-tanda. Tapi ingat, melewati udah nampak-nampak keadaan udah matanya sayu segala macam. Terus ini udah tanda-tanda itu. Maka Ibu, Kakak semuanya di rumah ada yang sakit, tapi jangan boleh pancing. Mah, ada mimpi enggak? Itu namanya suruh mati duluan gitu. Jangan kita pancing pula. Terus Mak, ketemu enggak? Jangan. Kenapa coba? Itu enggak bisa kita paksakan. Kadang-kadang dia akan cerita sendiri. Kadang-kadang maka menjelang ini ibu-ibu semuanya, kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita buat maksiat, memaki, mencaci segala macam, ketika sakit kepala, menghina, maki. Sedikit kita mata sayu, hal-hal negatif muncul. Tapi kalau dunia kita diisi dengan kalimat zikrullah, la ilaha illallah, Allah. Mati pun dalam keadaan husnul khotimah. Tinggal kita memilih. Sebab untuk sampai ke titik ini, bukankah itu kebiasaan kita? Baik, ada lagi. Ini kita sudah mulai menjelang sakaratul maut. Tolonglah satu di depan, siapakan calonnya. Silakan, Ibu mau calon? Oh nanti. Oh, ya tadi mau ke depan, yang Masya Allah mau ke depan gitu kan. Silakan. Oh, ya. Kan tentu ada faktor-faktor juga Ibu ya. Kadang mungkin ada termakan obat overdosis. Itu ke tubuhnya bahaya juga. Tapi memang udah menjelang ini, apa yang terakhir, itu lebih sering menggigil. Seperti kayak step. Sebab apa coba? Semua anggota tubuhnya, sunatullah, tak berfungsi lagi. Makan udah berkurang.
Yang namanya kalau kita nggak makan, apa yang terjadi? Ya mati. Tentu ada prosesnya. Ibu pernah lihat kucing? Kucing kalau nggak makan, 3 hari sunatullah. Maka nih munculnya hawasit segala macam, apa menggigil yang berlebihan, makan 2 hari atau 3 hari, hampir berapa jam sekali tuh udah mulai. Kenapa coba? Makanan nggak masuk ke dalam tubuh kita. Sementara kita manusia tentu butuh makanan. Kayak HP, kedap-kedip, udah mulai petanda nggak? Tanda merah. Kalau kita cas, ya mati dia. Ini semua udah menolak, makanan ditolak, semua bertolak. Maka apa? Reaksi tubuh menolak semuanya, maka reaksi tubuh juga akan mengalami kehancuran fungsi. Ginjal udah mulai hancur, jantung udah mulai hancur. Ya semua hancur. Artinya apa? Coba proses penghancuran tubuh kita dalam tubuh ini. Maka tadi, apalagi tadi yang kena makan overdosis, entah obat, entah makan semacam. Udah jelas overdosis makan obat segala macam, jelas merusak ginjal. Kalau ginjal udah rusak, bisa bergerak lagi Bu. Kalau jantung udah rusak, bisa fungsi lagi Bu. Kayak poin-poin tentu di situ ada di sini. Maka tadi, insya Allah kita udah paham. Maka kalau ada tanda-tanda sekitar kita, ingat, kalau bisa Ibu tulis, letak di depan kaca cermin. Setiap pagi bangun tidur, tanda ini ada nggak sama saya? Baik. Bagaimana prosesnya meninggal dunia? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatit taraqi. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya siapakah yang dapat menyembuhkan. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Ila rabbika wal taffatis saqu bis-saq, bertautnya betis kiri dan kanan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Kalla idza balaghat taraqi, maka kalau udah sampai di kerongkongan napas kita, berarti udah menjelang sakaratul maut. Waqila Rahman, siapa menyembuhkan? Sesungguhnya udah datang annahul firaq, hari kematian. Udah mati kita ngapain? Wal taffatis saqu bis-saq, kaki kanan kiri disatukan dengan kain kafan sebagai penghubungnya. Ila rabbika yauma idzin masaq, setelah kamu dikembalikan. Jadi Ibu, enaknya ada satu orang yang saya jadikan korban, boleh? Kita semuanya camat, kalau mati. Lah kalau saya yang contohnya, ini siapa yang yakini saya gitu? Ya kan? Kita ada camat, nggak apa-apa, jangan merasa ini. Bagaimana rasanya sakit sakaratul maut? Ini saya kumpulkan dulu pengertiannya. Kata Imam Ghazali, rasa sakit dirasakan itu seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga bagi orang sedang sakaratul maut seperti ditarik-tarik, dicabut dari setiap urat nadi kita, urat syaraf, persendian, dan dari setiap akar rambut serta kulit kepala hingga kaki. Maka ketika Rasul meninggal, apa yang terjadi Ibu? Sayyidah, siapa yang mendampingi meninggal Rasulullah? Istri Rasul ada berapa? Istri Rasulullah ada berapa Ibu? Yang menemani Rasul meninggal siapa? Yang pasti bukan Khadijah. Ya, meninggal dulu ya. Sayyidah Aisyah. Antara dagu dan dadanya. Dipeluk enggak? Dipeluk. Menggigil. Kedinginan. Kepanasan. Menggigil tiba-tiba kepanasan. Maka setelah ada bejana, ada air, diambil, diusap. Nah, sekelas Rasulullah yang dijamin masuk surga, merasakan dahsyatnya sakaratul maut.
Apa kata sahabat Rasulullah menyatakan, Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya Ka'ab, "Wahai Ka'ab, bagaimana keadaan orang sekata maut?" Maka gambaran Ka'ab adalah, "Wahai Amir Mukminin, maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya." Bun, ini pohon ada duri-durinya. Lalu dimasukkan ke dalam perut. Nih. Ini pohon berduri-duri masuk ke dalam perut. Apa yang terjadi? Satu tulang aja kita makan ikan kecil padahal lega nggak rasanya, Bu? Menelan nggak bisa, susah pakai gini. Ini satu pohon yang durinya diranting ke berduri dimasukkan ke dalam perut. Masukin ke perut. Setelah itu ditarik paksa dengan keras. Apa terjadi? Setiap sendi kita, bukankah dia akan menarik kanan dan kiri yang menempel dari ini keluar. Sedangkan kita mengeluarkan duri ikan aja, itu Masya Allah prosesnya pada kecil. Ini apa coba? Dimasukkan semua pohon tadi Ibu ke dalam perut kita, ditarik. Kita aja kena pisau sedikit aja, ampun. Bahkan di hadis lain mengatakan seperti apa coba Ibu? Seperti tusukan pedang sebanyak 300 pedang. Ini kalau kita mau masak, cuma motong bawang putih, segor sedikit, pedih nggak? Oh, pedih sekali. Ini pedang, satu tusukan aja udah merasa sakit, apalagi 300 kali tusukan. Maka tadi Ibu, saya pun ketika membahas kajian ini, istighfar, minta ampun sama Allah, saya menyampaikan, bukan berarti saya suci, justru saya mendapatkan, ya Allah, tantangan ini adalah saya pasti menghadapinya. Saya menyampaikan kepada Bunda, kita pasti melewati hari ini. Pertanyaannya, bekal apa kita bawa pulang? Mudah-mudahan inilah salah satu bekal yang bisa bawa pulang. Ya Rab, sudah belajar masalah ini, ketika datang waktu itu, matikan dalam husnul khotimah. Mudahkan lidah saya mengucapkan kalimatnya. Baik, saya akan contoh ke depan. Minta saya contoh satu orang di depan. Saya pilih. Masya Allah. Boleh di bareng. Ada sejadah enggak di belakang? Sama kain panjang ada? Kain panjang. Saya cuma minta kain panjang. Saya nggak bilang kain kafan. Bun, saya cuma bilang kain panjang ya. Karena kalau kayak gini kan nampak aurat gitu saya. Atau selimut kayak gitu kan. Saya nggak minta kain kafan, cuma kain panjang aja dah. Maka ibu-ibu usahakan kita punya kain panjang di rumah. Pada apa-apa kan bisa untuk itu multifungsi. Ada agenda di rumah, walimahan ataupun tasyakuran untuk kain atas meja makan. Dicuci lagi, nanti ada meninggal untuk kain ini lagi. Oke, ini kepala. Kan tutup lah ibu-ibu ya semuanya ya. Jangan dibiarkan. Maka tadi saya bilang janda ini udah nampak tanda-tanda mau meninggal dunia. Maka ibu-ibu, bayangan sakaratul maut itu, dia akan melihat kanan dan kiri, kadang di depan, kadang senyum, kadang teriak. Tapi kalau ada mata belalak, jadi anggap matinya su'ul khotimah. Enggak, kenapa? Bayangkan tadi, dimasukkan ke dalam mulut kita, apa? Pohon yang berduri, ditarik, tentu ngikutin arah tadi kan, kesakitan. Maka banyak kita melihat ke atas, maka tutuplah matanya. Gitu. Nah, ada wasiat? Yang mana tahu ada wasiat kan? Kan pas ini bentakin kan, ustazah meninggal, ya udah kita mandikan langsung kan? Langsung contohnya, udah menikah kan? Punya anak? Ada wasiat nggak ada? Anak gadis. Kalau saya ngomongnya kedengaran nggak? Dengar ya? Gak usah, aja kayak gini. Nanti boleh gini kan ya. Baik, yang jelas ibu-ibu, kita yang menalkinkan ketika orang sedang sakaratul maut, tolong dah wudhu dulu usahakan. Terus ketika kita
Kadang-kadang ada manggil tuh, Dek kita kumpul, kadang mau meninggal nih. Biasanya kan ada baca Yasin. Tolong ketika sedang menjelang gini, stop baca Yasinnya. Kenapa? Bukankah sakaratul maut itu si mabuk, bingung mana satu didengarnya. Ini enggak ketika meninggal, Yasin wal Qur'anil Hakim ini. Dia bingung mana yang akan didengar. Atau yang menyakitkan tuh nyebut jangan. Ya. Gimana nyebut? Nggak bisa nyebut gitu kan. Nah, maka tadi seperti ini kita dah yang jelas suasana beliau menghayati, menikmati. Jadi biar nanti ketika ada waktu udah tiba, ya Rab, kamu udah latihan kemarin gitu kan. Maka kita talkinkan. Kan? Bunda siapa namanya? Boleh nih. Kesal tahu namanya kan? Maksudnya siapa namanya? Gak mungkin kan waktu itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dingin banget tangannya betul. AC-nya loh. Iya, tanda pertama udah menggigil ini. Tanda pertama ini. Maka tadi 1 dari 9 tanda. boleh nih ikuti saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pejam matanya. Cie, mati alhamdulillah ya. Ya, tapi selama ini kadang-kadang tak bisa ngikutin. Kenapa? Bingung apa yang disebutkan. Karena suasana tuh ya orang mabuk buat mana dengarkan. Maka yang lain diam. Selesaikan dulu selesai. Dengar dulu ya. Kalau mulut ngikuti berarti sudah mengikuti. Walaupun nggak keluar dari mulut dia. Kan gitu kan? Ulangi lagi. Ini enggak. La ilaha illallah. La ilaha. Gimana kalimat akan diikutinya? Maka ulama-ulama dulu ketika ada kawan-kawannya meyakinkan yang salah ditegur. Kalau kayak gini caranya, yang mati pun bingung apa yang diucapkannya. Ya kan? Kalau misalnya saya mengulang, udah dibaru lagi. Kasih jeda. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah banget, solehah banget ini mah. Amin. Karena sekali tekannya jangan langsung ucapin gitu kan. La ilaha illallah. Acting kedua. Tolong jangan ikutin. Bingung gitu kan. Ya kan? Kita memang keadaan di masyarakat, kenyataan di lapangan nggak semudah yang kita bayangkan. Maka ketika udah susah nyebut gitu, cukup kalimat Allah aja. Allah. Kenapa? Kalau kita la ilah udah tercabut. Tidak Tuhan. Kecuali apa? Kayak gitu kan? Maka tadi kalau nggak sampai itu udah nampak napas turun. Kalimat Allah aja, Allah. Bahkan ulama kita mengatakan Allahu. Bukankah Allahu, kan gitu kan? Itu namanya Allah. Itu pun kebiasaan kita yang suka berzikir. Allah, kan gitu. Dan bagi yang nggak paham, ketika dia nggak bisa nyebut lagi, kenapa? Mulut kita udah susah bergerak, maka tangan satu diangkat. Bukankah Allah itu Esa? Diam aja gitu. Diam, tapi tangan bergerak, apa dia berzikir dalam. Karena mulut dia nggak bisa mengucap lagi. Ini enggak. Ada yang nonton, tahu nggak tadi kalimat ini nggak sampai, mati harus. Jangan, sebab malaikat mengaminkan doa kita ketika itu. Tolong yang lain-lain jangan ngaji, jangan ngota, jangan cerita, jangan buat status, jangan streaming. Baiklah ibu-ibu, sakaratul maut, jangan. Streaming kan? Jangan. Kenapa? Ketika itu Bunda, malaikat datang. Ya, malaikat datang, setan juga datang. Mana lebih dominan didengarnya, malaikat atau setan? Nah, maka tadi biasakan ruangan kita tuh Bunda, ruangan kita, Masya Allah saya bilang bersihkan. Kalau buat bauan, mungkin DE dan Pampers, contoh gitu ya. Bersihkan semuanya. Kenapa coba? Bukankah kotoran itu adalah sarangnya setan? Mungkin pendarahan kakinya segala macam, buang semuanya. Kasih bau wangi. Sebab apa? Wangi itu ada tempat malaikat. Jadi ketika ada orang sakit, maka tadi benar-benar setiap waktu bersihkanlah. Ini tadi kakak tadi Masya Allah 9 tahun, usahakan kita udah kalau ada yang sakit, setiap pagi bersihkan tempatnya. Sampah-sampah adalah sarang setan. Tempat muntahnya, ini enggak, tempat muntah situ, darah situ, situ. Gimana enggak setan datang? Nah, maka suasana harus betul-betul bersihkan, bisa wangi. Nah, semprotkan.
biar suasananya sahadu. Nah, maka tadi udah buang, dia akan melihat kalau yang kuat selama amalannya tentu ke malaikat membawa kain kapan segala macam itu dia. Tapi kalau memang imannya nggak kuat, tentu setan yang membawa dia, jelas. Maka tadi Ibu, kalau ini nggak kuat lagi, kalau dia angkat tangan satu gini, di sini nama Allah. Kenapa coba Allah kan Esa satu? Maka tadi menekankannya jangan langsung semua kalimat La ilaha illallah. Untuk dapat ini pembiasaan kita dari sekarang ya Ibu. Fokuskan Allah, 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 Allah. Sebab apa coba? Inilah kita tunggu. Siapa yang ucapkan kalimat dari akhir kalimatnya, kalimat La ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Pertanyaannya, kita nggak pernah terbiasa. Masuk surga nggak? Tentu kebiasaan kita. Kita mau mati seperti ini, maka biasakan yang awal-awal sekarang, ya Allah, ada kalimat engkau yang cintai, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Baik, sekali lagi. Coba napasnya, wah gini, wah gitu. ini salah kali matinya. La ilaha illallah. Kan biasanya mati kan, gitu. Enggak, ya, udah kali gitu ya. Saya. Ya Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Tahu dia mati atau enggak, tunggu sebentar. Biasanya udah keluar, itu mulai menghangat tubuh. Dan begitu ditarik kan Bun? Iya. Menghangat. Lama-lama kan udah ini. Maka nanti ada namanya bab cara merawat mayat. Biasanya meninggalnya malam, sholatnya kapan? Besok. Apakah malam dimandikan atau besok? Besok. Tapi ada kejadian mandikan juga malam nanti. Berarti 2 kali mandi. Di kampung-kampung juga ada kayak gitu. Namanya mandi bakal yang pertama, kedua mandi. Nah, apakah boleh? Terus kalau mayat kayak gini, apa kita biarkan sampai besok pagi? Atau kita buka baju segala macam? Ibu penasaran? Ketemu minggu depan. Silakan duduk lagi. Penasaran? Kan lihat wajah-wajah penasaran kan? Penasaran kita ketemu untuk minggu depan gitu. Udah jam 11 ya? Saya tutup dulu di doa apa gimana? Tutup ya. Untuk awal tahun saya boleh. Oh saya nggak makan juga.